Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Yuk kita belajar lagi. Kali ini kita akan belajar bareng tentang latihan soal SKP kesehatan, yaitu khususnya puskesmas. Yuk, cus kita belajar bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Soal yang pertama, puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan tingkat pertama dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif. Untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, berikut ini peraturan yang mengatur tentang puskesmas adalah A. UU Nomor 36 Tahun 2009, B. Permenkes Nomor 43 Tahun 2019, C. Permenkes Nomor 3 Tahun 2020, D. Permenkes Nomor 24 Tahun 2016, atau E. UU Nomor 40 Tahun 2004. Dan peraturan yang mengatur tentang puskesmas adalah Permenkes Nomor 43 Tahun 2019. Untuk jawaban yang lain, jawaban A, UU Nomor 36 Tahun 2019, yaitu tentang kesehatan. Untuk yang C, Permenkes Nomor 3 Tahun 2020, tentang klasifikasi dan perizinan rumah sakit. Untuk jawaban D, Permenkes Nomor 24 Tahun 2016, tentang persyaratan teknis bangunan dan prasarana rumah sakit. Untuk jawaban E, UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Permenkes Nomor 43 Tahun 2019 menggantikan Permenkes Nomor 75 Tahun 2014. Lanjut ke soal yang kedua. Berikut ini yang bukan merupakan tujuan dari pembangunan kesehatan yang diselenggarakan di puskesmas adalah A. Memiliki perilaku sehat yang meliputi kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat. B. Mampu menjangkau pelayanan kesehatan bermutu. C. Menciptakan paradigma sehat. D. Hidup dalam lingkungan sehat. Atau E. Memiliki derajat kesehatan yang optimal baik individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat. Dan yang bukan merupakan tujuan dari pembangunan kesehatan yang diselenggarakan di puskesmas adalah menciptakan paradigma sehat, karena paradigma sehat merupakan prinsip dari puskesmas. Sesuai dengan peraturan puskesmas pasal 2, pembangunan kesehatan yang diselenggarakan di puskesmas bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang memiliki perilaku sehat yang meliputi kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat, mampu menjangkau pelayanan kesehatan bermutu, hidup dalam lingkungan sehat, dan memiliki derajat kesehatan yang optimal baik individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat. Pembangunan kesehatan ini untuk mendukung terwujudnya kecamatan sehat. Soal yang ketiga, prinsip penyelenggaraan puskesmas meliputi apa saja? Peraturan Puskesmas Bab 2 tentang prinsip penyelenggaraan tugas, fungsi, dan wewenang pada pasal 3 yaitu terdapat prinsip penyelenggaraan puskesmas yang meliputi yang pertama yaitu paradigma sehat, yaitu dengan adanya gerakan masyarakat hidup sehat. Yang kedua, pertanggungjawaban wilayah dengan memperhatikan pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya. Yang ketiga, kemandirian masyarakat untuk mendorong kemandirian hidup sehat. Yang keempat, pemerataan pelayanan kesehatan yang dapat diakses dan terjangkau oleh seluruh masyarakat di wilayah kerjanya. Yang kelima, teknologi tepat guna untuk memanfaatkan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan pelayanan. Dan yang keenam, keterpaduan dan kesinambungan mengintegrasikan dan mengordinasikan penyelenggaraan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan lintas program dan lintas sektor, serta melaksanakan sistem rujukan yang didukung dengan manajemen puskesmas. Sesuai dengan fungsi puskesmas, puskesmas berwenang untuk melaksanakan perencanaan berdasarkan analisis masalah kesehatan masyarakat dan analisis kebutuhan pelayanan yang diperlukan, melaksanakan advokasi dan sosialisasi kebijakan kesehatan, melaksanakan komunikasi, informasi, edukasi, dan pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan, menggerakkan masyarakat untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah kesehatan pada setiap tingkat perkembangan masyarakat yang bekerja sama dengan sektor lain terkait, melaksanakan pembinaan teknis terhadap jaringan pelayanan dan upaya kesehatan berbasis masyarakat, melaksanakan peningkatan kompetensi sumber daya manusia puskesmas, memantau pelaksanaan pembangunan agar berwawasan kesehatan, melaksanakan pencatatan, pelaporan, dan evaluasi terhadap akses, mutu, dan cakupan pelayanan kesehatan, dan memberikan rekomendasi terkait masalah kesehatan masyarakat, termasuk dukungan terhadap sistem kewaspadaan dini dan respon penanggulangan penyakit.
Soal keempat, lokasi pendirian puskesmas harus memiliki persyaratan sebagai berikut, kecuali A. Geografis, B. Fasilitas parkir, C. Fasilitas keamanan, D. Luas tanah, atau E. Pengelolaan kesehatan lingkungan. Jawabannya adalah kecuali luas tanah. Pada pasal 10, lokasi pendirian puskesmas harus memenuhi persyaratan yaitu yang pertama geografis, yang kedua aksesibilitas untuk jalur transportasi, ketiga kontur tanah, 4 fasilitas parkir, 5 fasilitas keamanan, 6 ketersediaan utilitas publik, 7 pengelolaan kesehatan lingkungan, dan 8 kondisi lainnya. Soal kelima, prasarana apa saja yang harus dimiliki puskesmas? Sesuai dengan pasal 13, puskesmas harus memiliki prasarana yang berfungsi paling sedikit terdiri atas sistem penghawaan atau ventilasi, sistem pencahayaan, sistem sanitasi, sistem kelistrikan, sistem komunikasi, sistem gas medik, sistem proteksi petir, sistem proteksi kebakaran, sistem pengendalian kebisingan, sistem transportasi vertikal untuk bangunan lebih dari 1 lantai, kendaraan puskesmas keliling, dan kendaraan ambulans. Soal keenam, persyaratan yang harus dimiliki oleh peralatan kesehatan di puskesmas kecuali A. Memiliki izin edar, B. Dikalibrasi secara berkala, C. Standar mutu, D. Keamanan, atau E. Steril. Kecuali yang E. Steril, sesuai dengan pasal 15, peralatan kesehatan di puskesmas harus memenuhi persyaratan, yaitu standar mutu, keamanan, keselamatan, memiliki izin edar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dan diuji dan dikalibrasi secara berkala oleh institusi penguji dan pengkalibrasi yang berwenang. Lanjut soal yang ketujuh, sumber daya manusia di puskesmas terdiri dari tenaga kesehatan dan non-tenaga kesehatan. Berikut ini yang bukan termasuk tenaga kesehatan di puskesmas yaitu A. Dokter, B. Dokter gigi, C. Perawat, D. Dokter layanan primer, atau E. Ketatausahaan. Ya, jawaban kecuali yang ketatausahaan. Karena ketatausahaan masuk tenaga non-kesehatan. Seperti yang diatur pada pasal 16, sumber daya manusia puskesmas terdiri atas tenaga kesehatan dan non-kesehatan. Dan tenaga kesehatan terdiri atas dokter atau dokter layanan primer, dokter gigi, perawat, bidan, tenaga kesehatan masyarakat, tenaga kesehatan lingkungan, ahli teknologi laboratorium medik, tenaga gizi, dan tenaga kefarmasian. Sedangkan untuk tenaga non-kesehatan, yaitu harus yang dapat mendukung kegiatan ketatausahaan, administrasi keuangan, sistem informasi, dan kegiatan operasional lain di puskesmas. Soal ke-8, kategori puskesmas berdasarkan wilayah kerjanya, kecuali A. Puskesmas kawasan perkotaan, B. Puskesmas kawasan pedesaan, C. Puskesmas kawasan terpencil, D. Puskesmas kawasan terpelosok, atau E. Puskesmas kawasan sangat terpencil. Yang bukan kategori puskesmas berdasarkan wilayah kerjanya yaitu puskesmas kawasan terpelosok. Dalam rangka pemenuhan pelayanan kesehatan yang didasarkan pada kebutuhan dan kondisi masyarakat, puskesmas dapat dikategorikan berdasarkan karakteristik wilayah kerja dan kemampuan penyelenggaraan. Sesuai dengan pasal 21, berdasarkan karakteristik wilayah kerjanya, puskesmas dikategorikan menjadi puskesmas kawasan perkotaan, puskesmas kawasan pedesaan, dan puskesmas kawasan terpencil dan sangat terpencil. Sesuai dengan pasal 22, puskesmas kawasan perkotaan merupakan puskesmas yang wilayah kerjanya meliputi kawasan yang memenuhi paling sedikit 3 dari 4 kriteria kawasan perkotaan sebagai berikut. Aktivitas lebih dari 50% penduduknya pada sektor non-agraris, terutama industri, perdagangan, dan jasa. Memiliki fasilitas perkotaan antara lain sekolah radius 2,5 km, pasar radius 2 km, memiliki rumah sakit radius kurang dari 5 km, bioskop, dan hotel. Lebih dari 90% rumah tangga memiliki listrik dan terdapat akses jalan raya dan transportasi menuju fasilitas perkotaan sebagaimana dimaksud pada yang poin B. Sedangkan untuk puskesmas kawasan pedesaan, merupakan puskesmas yang wilayah kerjanya meliputi kawasan yang memenuhi paling sedikit 3 atau 4 kriteria kawasan pedesaan sebagai berikut.
Aktivitas lebih dari 50% penduduk pada sektor agraris memiliki fasilitas antara lain sekolah radius lebih dari 2,5 km, pasar dan perkotaan radius lebih dari 2 km, rumah sakit radius lebih dari 5 km, tidak memiliki fasilitas berupa bioskop atau hotel, rumah tangga dengan listrik kurang dari 90%, dan terdapat akses jalan dan transportasi menuju fasilitas sebagaimana dimaksud pada poin B tadi. Soal ke-9, berdasarkan kemampuan penyelenggaraan dalam pasal 20, puskesmas dikategorikan menjadi berapa dan apa saja? Sesuai dengan pasal 25, berdasarkan kemampuan penyelenggaraan sebagaimana dimaksud dalam pasal 20, puskesmas dikategorikan menjadi 2, yaitu puskesmas non-rawat inap dan puskesmas rawat inap. Soal ke-10, upaya kesehatan puskesmas ada berapa dan apa saja? Dan jawabannya adalah 2, yaitu upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat. Sesuai dengan pasal 35, upaya kesehatan dilaksanakan secara terintegrasi dan berkesinambungan. Sesuai pasal 37, upaya kesehatan perorangan tingkat pertama sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 dilaksanakan dalam bentuk rawat jalan, pelayanan gawat darurat, pelayanan 1 hari atau one day care, home care, dan atau rawat inap berdasarkan pertimbangan kebutuhan pelayanan kesehatan. Upaya kesehatan persorangan tingkat pertama dilaksanakan sesuai dengan standar prosedur operasional dan standar pelayanan. Dan sesuai dengan pasal 36, upaya kesehatan masyarakat tingkat pertama meliputi upaya kesehatan masyarakat esensial dan upaya kesehatan masyarakat pengembangan. Upaya kesehatan masyarakat esensial yaitu meliputi pelayanan promosi kesehatan, pelayanan kesehatan lingkungan, pelayanan kesehatan ibu, anak, dan keluarga berencana, pelayanan gizi, dan pelayanan pencegahan dan pengendalian penyakit yang diselenggarakan oleh setiap puskesmas untuk mendukung pencapaian standar pelayanan minimal kabupaten atau kota bidang kesehatan. Untuk yang upaya kesehatan masyarakat pengembangan, merupakan upaya kesehatan masyarakat yang kegiatannya memerlukan upaya yang sifatnya inovatif dan atau bersifat ekstensifikasi dan intensifikasi pelayanan, disesuaikan dengan prioritas masalah kesehatan, kekhususan wilayah kerja dan potensi sumber daya yang tersedia di masing-masing puskesmas. Lanjut soal ke-11, puskesmas wajib diakreditasi secara berkala setiap A. 7 tahun, B. 10 tahun, C. 3 tahun, D. 5 tahun, atau E. 1 tahun. Dan jawabannya adalah 3 tahun. Sesuai dengan pasal 39, dalam upaya peningkatan mutu pelayanan, puskesmas wajib diakreditasi secara berkala paling sedikit 3 tahun sekali. Akreditasi dilakukan oleh lembaga independen penyelenggara akreditasi yang ditetapkan oleh Menteri. Lembaga tersebut bersifat mandiri dalam proses pelaksanaan, pengambilan keputusan, dan penerbitan sertifikat status akreditasi. Pelaksanaan akreditasi puskesmas dilaksanakan oleh Komisi Akreditasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat pertama yang ditetapkan oleh Menteri, dan ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan akreditasi puskesmas diatur dengan Peraturan Menteri. Soal ke-12, jaringan pelayanan puskesmas terdiri atas kecuali A. Puskesmas pembantu, B. Puskesmas keliling, C. Bidan desa, D. Poskesdes, atau E. Pustu. Dan kecuali Poskesdes. Menurut pasal 40, jaringan pelayanan puskesmas terdiri atas puskesmas pembantu, puskesmas keliling, bidan desa, dan pustu. Soal ke-13, berikut ini yang bukan merupakan sumber pendanaan di puskesmas adalah A. Anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD, B. Anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN, C. Sumber-sumber lain yang sah, D. Sumber-sumber lain tidak mengikat, atau E. Dana masyarakat. Dan jawabannya yang bukan adalah dana masyarakat. Sesuai dengan pasal 42, pendanaan di puskesmas bersumber dari APBD, APBN, dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat. Oke, lanjut ke soal yang terakhir ya teman-teman. Soal ke-14, sistem informasi puskesmas paling sedikit mencakup kecuali A. Pencatatan dan pelaporan kegiatan puskesmas dan jaringannya, B. Survei mawas diri, C. Survei lapangan, D. Laporan lintas sektor terkait, atau E. Laporan jejaring fasilitas pelayanan kesehatan di wilayah kerjanya.
Dan jawabannya, kecuali yaitu survei mawas diri. Sesuai dengan pasal 43, sistem informasi puskesmas paling sedikit mencakup pencatatan dan pelaporan kegiatan puskesmas dan jaringannya, survei lapangan, laporan lintas sektor terkait, dan laporan jejaring fasilitas pelayanan kesehatan di wilayah kerjanya. Oke teman-teman, demikianlah belajar bareng kita kali ini. Alhamdulillah kita sudah paham dan mengetahui seputar tentang puskesmas. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat dan berguna untuk kedepannya ya teman-teman. Sukses terus, semoga tujuan kita tercapai. Amin. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan atau salah dalam penyampaian materi, mohon maaf yang setulus-tulusnya ya teman-teman. Mohon koreksi, kritik, dan saran dari teman-teman. Monggo yang suka rela untuk like dan subscribe agar kita dapat belajar bareng di video selanjutnya ya teman-teman. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.